Apa kaitan dengan akikah? Apa kaitan akikah ini? Satu, berilah nama anak yang baik. Ismail alaihissalam nama yang baik. Ibu bapak kasih nama yang baik anaknya. Ada lagi orang biasa berkata, apa arti sebuah nama? Bayangkan kalau kita tidak punya nama semua di sini. Yang paling repot pilkada, pil caleg, tidak ada namanya. Pilih saya, siapa? Anu. Pilih saya, siapa? Anu. Anu semua namanya. Bagaimana cara milihnya? Maka bego orang yang mengatakan apa arti sebuah nama. Saya dosen ilmu komunikasi. Nama adalah simbol. Ketika bapak dengar nama saya, das atlatif, apa yang ada di benaknya? Ustadz yang suruh dorong istrinya masuk ke dalam sumur. Coba. Itu berarti nama adalah simbol. Ya. Yang kedua, coba sebut namanya orang pak. Bapak sebut nama, minimal ada dua yang saya tahu. Satu, agama. Dua, suku. Coba, nama Abdurrahman, 99% pasti muslim. Yang kedua, dari nama saya bisa tahu sukunya. Contoh, Ambok Dalle, Anda mungkin Jawa. Ambok Dalle, pasti Bugis. Margono, Jokowi, Jawa. Ya toh? Dari nama kita bisa tahu suku. Jadi salah besar ketika ada orang apa arti sebuah nama. Nama yang baik, nama yang ada doa di dalamnya. Seperti nama tadi, Muhammad Edzel. Itu ada doa di dalamnya. Harapan bahwa dia akan berbuat baik selama-lamanya. Coba kasih nama anak kita, Ya Humaira. Artinya, kalau dia perempuan, Ya Humaira. Apa itu? Yang kemerah-merahan pipinya. Nah, coba dipanggil. Misal kasih nama anak kita seperti nama sahabat lah. Nah, saya kasih kau nama Sumayyah kalau dia perempuan. Siapa Sumayyah, Mak? Ini Sumayyah, manusia pertama yang syahid membela agama Allah, dipaksa mengatakan Muhammad pembohong, Muhammad penipu, tapi dia tidak mau. Akhirnya dibunuh oleh Abu Lahab. Dialah Sumayyah, manusia pertama yang jihad mempertahankan imannya. Saya mau seperti Sumayyah, nak. Saya kasih kau nama Khalid. Siapa ini Khalid? Inilah sahabat Nabi yang tadinya memerangi Nabi. Setelah dia masuk Islam, seluruh jiwa raganya dia perjuangkan Islam sampai akhir hayatnya, sehingga tidak satu jengkal pun badannya tidak ada bekas perang di dalam badannya. Saya mau kau itu nak bela agamamu nanti. Ya mentang-mentang cinta bola, nak, saya kasih kau nama Lionel Messi supaya apa kau jago main bola. Apa mau jago main bola? PSSI sampai sekarang masih ribut. Apa yang kita kasih nama-nama yang baik, ya. Yang kedua, kewajiban orang tua setelah kasih nama yang baik adalah memberi makan. Soal makan, tuan-tuan, puan-puan, jangan cemas. Makan ini Allah yang jamin. Sekarang banyak orang korup, banyak orang menghalalkan segala cara, banyak orang menipu gara-gara apa? Untuk perutnya anaknya. Demi Allah, tolong tunjukkan saya di Palembang ini yang mati gara-gara kelaparan anaknya. Ada, Ibu? Ada kira-kira di Palembang ini yang mati kelaparan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita punya sifat tenggang rasa. Tapi yang mati gara-gara narkoba, yang mati gara-gara perkelahian, yang mati gara-gara khamar, pasti banyak. Berarti perut bukan urusan kita. Urusan kita adalah mendidik anak. Yang ketiga, kewajiban orang tua. Setelah kasih nama, yang kedua memberi makan, yang ketiga mendidiknya. Dari tiga kewajiban orang tua ini, ternyata kita terlalu sibuk dengan perut, tapi kita lupa mendidik anak. Padahal yang paling sulit buat orang tua adalah mendidiknya. Saya kasih contoh, ibu-ibu, bu, apa makanannya? Tahu cicak, Ibu? Tahu cicak? Tahu. Apa makanannya cicak, Ibu? Nyamuk. Apa makanannya cicak, Pak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Cicak di dinding, nyamuk terbang. Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemu? Tidak ada terminalnya. Tapi Allah Maha Kaya. Dengar lagu kita waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Diam-diam saja merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Allah perintahkan, kau nyamuk, terbang, kau masuk di mulutnya itu nyamuk. Masuk di mulutnya itu cicak. Allah yang perintahkan. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Lagu tidak berkata, cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cicak, kasihan. Ayo. Allah yang Maha Kaya. Jadi bapak jangan cemas soal makanan. Allah yang ngatur rezekinya. Yang ketiga, mendidiknya ini yang susah. Bagaimana cara mendidik anak? Silakan baca buku riset penelitian mendidik anak. Silakan baca majalah psikologi pendidikan. Silakan. Tapi sesat dan keliru ketika bapak tidak membuka Quran. Bagaimana Quran dalam mendidik anak? Baca surah Luqman. Mulai dari 16 sampai 23. Di situ jelaskan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Berarti yang pertama didik anaknya tentang akidah. Bagaimana cara memperkenalkan akidah? Anak-anak kita senang dengan lagu. Coba lihat, lagu-lagu kita dulu waktu kecil kan?
Ada lagunya begini. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ganti itu kalimat akidah. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu ganti. Ibu-ibu mestinya itu ibu-ibu dulu, mohon maaf ya. Ibu-ibu dulu kan bagus-bagus itu lagunya. Iya toh? Pulang suaminya capek, dia sambut lagunya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Itu ibu-ibu dulu. Masuk rumahnya berantakan kamarnya, mau marah suaminya nyanyi lagi, istrinya nyanyi lagi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Itu lagu-lagu dulu, ibu-ibu dulu. Sekarang ibu-ibu lagunya apa? Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Ayo apa? Ayo poligami. Ayo. Pulang suaminya capek-capek, apa lagunya? Lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Disambung anaknya yang masih gadis. Pulang-pulangku berbadan dua. Mana anak anda rusak? Lagunya aja sudah rusak. Ya, coba ibu. Lagunya lebih, ini Agustusan. Jaga istri-istri di bapak, Pak. Ini sebentar lagi Agustusan. Biasanya ibu-ibu ada lomba senam, lomba olahraga. Apa ibu-ibu dilarang olahraga? Olahraga ibu supaya sehat, suamimu tahan di tempat tidur. Olahraga silakan, tapi jangan campur sama laki-laki. Ini 17-an. Apa lagunya? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kiri, kiri. Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Perempuan di depan. Pakai jilbab, tapi jilbab sempit. Laki-laki di belakang, suaminya orang. Apa senamnya? Ibu-ibu senamnya. 1, 2. Bapak-bapak suaminya orang di belakang. 3. Nggak tahu, saya serius ini, Bu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, pendidik anak. Pertama, didik anak kita melalui akidah. Bagaimana akidah itu? Perkenalkan dengan lagu-lagu. Anak-anak usia kecil itu, usia TK itu senang lagu. Coba lihat anak-anak kalau dikasih lagu, cepat sekali menghafal. Maka ibu-ibu perkenalkan lagu-lagu tauhid, perkenalkan lagu-lagu akhlak. Pada zaman dahulu, saya waktu kecil, saya bisa tahu sejarah Nabi melalui lagunya ibu saya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Sambil cuci piring itu, saya tanya, kenapa mak zaman jahiliyah? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya lagi, siapa namanya mak? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Palembang atau Makassar? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Wagub atau Satpol PP? Polisi setengah. Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu dari lagu. Oh, saya bangga ini Pak, senang saya Pak. Bapak tahu dah itu Barasanji. Barasanji ini menceritakan sejarah hidupnya Nabi. Coba kalau saya di tanah kelahiran saya dari tanah Bugis, dibaca Arabnya, dibaca juga bahasa Bugisnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaina matot tepingi waju-wajunna alaina matot pandre. Artinya Muhammad itu dia yang tempel baju-bajunya kalau robek, dia yang bersihkan tempat tidurnya, dia sediakan sarapannya supaya suami tahu bahwa itulah Rasulullah. Dia sediakan sendiri sarapannya. Bantu itu istri. Jangan mentang-mentang camat semua istrinya yang kerja. Nggak mau lagi kerja. Saya nggak boleh cuci piring, saya camat. Kenapa kalau kau camat? Kau jadi camat karena kau disuka sama bupati. Biar bupati suka kau, kalau istrinya bupati tidak suka kamu, nggak jadi camat kau. Nah, itu jangan ada sombong. Itu Rasulullah. Maka bagus tadi, dari kecil awal kita sampaikan Barasanji, sejarah hidupnya Rasulullah, dengan harapan tentunya anak kita besar bisa punya pribadi seperti Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Berikutnya, lalu bagaimana peran istri? Peran istri dalam mendidik anak. Ini sangat penting. Kenapa? Suami lebih banyak di luar. Kitalah istri yang bertanggung jawab. Ibu bapak, saya mau tanya supaya ini penting bahwa ini anak soleh. Penting sekali. Suatu kali, Nabi pergi ke suatu tempat. Begitu sampai di pemakaman, Nabi lewat pemakaman untuk menuju tempat itu. Nabi lalu bersabda, saudara-saudara sekalian, langkahkan kakimu dengan cepat. Sahabat kasih langkah kakinya cepat. Sampai tujuan. Selesai urusan, balik lagi, rute yang sama. Lewat pemakaman.
Nabi, sahabat mau langkahkan kakinya cepat. Nabi bilang, tidak usah, santai saja aku jalan. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, tadi waktu pergi kami disuruh cepat-cepat, ini pulang kok tidak lagi? Kata Nabi, andai kau tahu, andai kau dikasih pendengaran seperti telingaku, maka kau dengar betapa disiksanya tadi orang di kubur ini. Waktu kita kembali, tidak lagi disiksa. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril, Allah perintahkan, berhenti kau siksa itu orang tua di kuburnya. Kenapa? Tidak mungkin orang tuanya saya siksa, sementara anaknya lagi belajar mengaji, membaca basmalah. Subhanallah, baru basmalah dia baca anaknya, orang tuanya sudah lepas dari azab kubur. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati. Nih rumah yang mewah ini. Subhanallah. Dihitung jari rumah yang mewah seperti ini. Ya. Mobil bagus, harta banyak. Tapi begitu ibu meninggal, apa ini rumah kita bawa ke kubur? Ibu-ibu meninggal, siapa yang doakan? Kalau ibu meninggal, siapa doakan? Suami. Baru 3 bulan dia kawin lagi. Ayo, ada kawan saya pergi tanah suci, Pak. Meninggal istrinya, bengkak matanya menangis. Wih, hebat betul. Jarang-jarang laki-laki bengkak matanya kalau istrinya meninggal. Nangis, Ustadz, rasanya saya tidak bisa lagi lanjutkan usaha saya. Istri saya ini yang paling berharga mengurus bisnis saya. Rasanya tidak bisa lagi saya lanjutkan hidupku. Sabar Pak, sabar Pak. Baru beberapa bulan, saya pergi jogging. Ketemu saya di tempat jogging, ada perempuan ikut muda, putih, tidak pakai jilbab. Saya tanya, Pak Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustadz. Baru 4 bulan lupa sama istri. Ayo Bu, siapa yang doakan ibu kalau sudah wafat? Anak. Bapak-bapak, siapa yang doakan kalau bapak meninggal? Siapa? Istri, dia ambil orang kalau dia masih muda. Kecuali dia sudah janda tua, tidak ada yang mau ambil. Ya. Kalau masih muda pasti. Lalu siapa yang doakan kita? Anak-anak kita. Alangkah bahagianya ketika usia senja, anak kita gantian. Kita tabung. Tahun depan kita umrohkan bareng-bareng orang tua kita. Itu anak yang soleh. Berapa banyak orang yang saya lihat dimuliakan di kantor, dicium tangannya sama pegawainya, dibukakan pintu mobilnya ketika dia turun. Semua orang panggil dia dengan penuh kehormatan. Sampai di rumahnya mau dilempar sama anaknya masih SD. Ini orang miskin, orang seperti ini. Orang kaya, bukan yang banyak rumahnya. Sekedar banyak rumah, bukan. Orang yang kaya punya anak soleh dan soleha. Selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan saya keselamatan di dunia. Apa yang disebut keselamatan di dunia? Menurut para ahli tafsir Al-Quran, keselamatan di dunia satu diantaranya adalah punya anak yang taat. Alangkah bahagianya kita kalau diperintah anak kita, nak, kau pulang jam 5 ya, belum jam 5 sudah ada di rumah. Alangkah celakanya orang tua, anaknya sudah jam 10 malam belum ada di rumah. Ditelepon di reject, ditelepon dimatikan. Jam berapa dia pulang? Jam 3 subuh, lompat pagar, gadis. Orang tua paling miskin itu. Orang tua yang kaya, punya anak, bapaknya pergi dagang, bapaknya pergi usaha, bapaknya pergi kerja, ditelepon sama anaknya, Pak, saya bangga bapak punya banyak bisnis, tapi saya malu kalau bapak tidak sholat. Sudah duhur Pak, saatnya bapak cari masjid. Kaya sudah bapak itu. Pergi ibunya ditelepon sama anak gadisnya, Mak lagi di mana? Saya lagi arisan nak. Jilbab mana Mak? Bagus nak, jangan sampai jilbab seperti ABG. Kaya sudah itu ibu seperti itu. Tapi berapa banyak kita lihat hormat sama cowoknya, kurang ajar sama bapaknya. Mau lihat? Mau saya kasih bukti bahwa anak-anak sekarang lebih sopan sama bapaknya lebih sopan dari cowoknya daripada bapaknya. Bu ibu, mau saya kasih contoh. Nanti pulang periksa handphonenya anaknya, siapa gambar di wallpapernya. Coba. Saya lagi ngajar di Unhas ujian. Jangan kau pegang HP-mu, nanti kau kerja sama di handphone. Simpan HP-mu di sudut kanan meja. Saya jalan lah. Begitu saya lihat, ada handphone cakep betul cowoknya. Saya lihat ceweknya jelek. Saya tidak seimbangin, cakep betul cowoknya. Lalu saya tanya, dek, cakep betul cowokmu? Wah, Ustadz tidak gaul, bukan cowokku itu. Siapa ini? Lee Min Ho. Siapa Lee Min Ho? Artis Korea. Saya bilang, dia kenal kau dek? Tidak. Pernah kau dikirimi pulsa? Tidak. Pernah kau di miss call? Tidak. Bodoh. Saat itu, bapakmu dong. Bapakmu yang biayai kamu. Bapakmu antar jemput kau sekolah. Bapakmu yang kasih kau kamar. Bapakmu yang sekolahkan kamu. Ganti itu. Fotonya bapakmu kau simpan situ. Tunggu dulu Ustadz. Dia carilah fotonya bapaknya di HP-nya. Sudah terhapus Ustadz. Inilah nasib kita Pak. Kasihan kita cari nafkah anak kita lebih sopan sama cowoknya daripada kita. Dipanggil sama mamanya tidak pernah menjawab. Nah, jemput saya nak, bapakmu tidak bisa jemput saya. Apa jawaban anak kita yang tinggi sekolahnya? Capek mak, kita baru pulang kerja. Giliran ceweknya, calon istrinya yang telepon, Bang, telepon saya. Tunggu Dinda, 10 menit saya datang. Itu ku coba lihat. Miskin kita kalau punya anak seperti itu. Ya, itu model anak durhaka yang masih sekolah. Bagaimana model punya suami? Oleh lagi modelnya Pak. Kurang ajar sama mertuanya, kurang ajar sama bapaknya. Datang mertuanya baru 1 jam langsung ditanya, kapan pulang Pak? Baru duduk bapaknya, suaminya datang.
ngancam suaminya. Baru keluar dia telepon, di mana kau? Suaminya dijadikan tahanan kota, wajib lapor 24 jam. Di mana kau? Di kantor. Bohong, tolong video call. Coba, ada sini suami takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Apa pun takut sama istri. Jadi Ustaz tidak takut sama istrinya. Ngapain saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ngamuk dia Ustaz. Biar aja kalau dia ngamuk. Dia pecahkan piring. Sudah. Kalau dia pecahkan piring satu, pecahkan satu lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Allahu Akbar. Bu. Mau enggak masuk surga? Mau? Taat sama suami. Biar ibu jidatnya sholat, Senin Kamis dia puasa, tadarus tiap hari 1 juz, tiap malam dia tahajud, tapi kurang ajar sama mertua dan suaminya. Demi Allah kata Nabi, jangankan kau masuk surga, baunya surga kau tidak akan dapat. Ya marah-marah bu, sahabat kau suruh panggil saya. Ayo. Jamal, maka Ustaz suamiku selingkuh, tidak ada urusan. Ustaz suamiku pemabuk, itu enaknya jadi perempuan Islam, tidak menanggung dosa suami. Beda kami suami-suami, meskipun kami penghafal Quran, ketua majelis ulama, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa, meskipun suaminya ketua majelis ulama. Kata Allah, ku ampusakum wa ahlikum narani. Bapak masuk kota mani neraka itu istrimu. Itu ditanggung ibu. Beda kalau perempuan, ya, suaminya tukang mabuk, suaminya pengedar narkoba, suaminya bahkan tukang koruptor, tukang tipu, tapi istrinya baik agamanya. Kata Allah, tidak ada urusan dengan suamimu, biarkan dia dalam neraka. Bu, nih ada 7 pintu surga, tadkhulul jannati bisalam. Silakan ibu pilih mana kau mau masuk surga di situ. Mau jannatul firdaus silakan, mau jannatul naim silakan. Tidak ada urusan dengan suamimu. Tuh enaknya jadi perempuan Islam. Makanya jangan suka ngomel-ngomel. Ya, jelas, bu ya, jelas. Sudah gampang jadi suami. Kita di luar setengah mati cari proyek, dimaki-maki kontraktor, dimaki-maki sama gubernur, dimaki-maki sama kepala dinas. Untuk apa? Supaya kita dapat proyek, supaya istri bisa pakai mobil, supaya istri punya tidak rusak itu kulitmu kau jalan, dilindungi kau dengan kasih AC rumahmu, dikasih kau berlian supaya saudaramu hargai kamu. Itulah kerjanya laki-laki. Maka hargai suami. Beda itu. Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datangi ibu-ibu, demo dia. Ternyata sumbernya dia mau mengadukan suaminya. Kata Nabi, kau sabar, karena kau tidak akan menanggung dosa-dosa suamimu. Nah, itulah hebatnya jadi perempuan Islam. Cuma kita juga, bapak-bapak, jangan hianati istri. Ya? Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Hei, Pak, masih ingat? Waktu kita menikah, saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqah Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena bukan karena gubernur, bukan karena wagub, bukan karena kapolda, bukan karena presiden, tapi siapa yang kita jadikan gadai? Siapa? Allah. Allah yang kita gadaikan untuk menghalalkan anak gadisnya orang. Lalu kita hianati. Pantas 30 tahun kau cari nafkah tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Kau hianati istrimu. Adalah 30 tahun cari kerja, tidak bisa hidupnya baik. Kenapa? Kau tipu istrimu. Wanita yang paling setia mendampingimu. Siang malam, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan ibunya, dia tinggalkan bapaknya, dia tinggalkan tanah kelahirannya, datang merantau ke Palembang untuk ikut sama suaminya. Ternyata sampai di Palembang dihina dan dimaki-maki sama suaminya. Pantas hidupmu susah. Kenapa kau tidak menghargai orang yang setia mendampingimu? Bapak-bapak tahu berapa istrinya Nabi? Berapa? 11. Ini pertanyaan paling tidak senang ibu-ibu. 11 istri Nabi, bu. 11 Pak. Meskipun kita cuma punya kuota 4 giga. Ibu, dalam rumah tangga itu kan ada 4 tipe, bu. 4 rumah tangga itu dalam Quran ada 4 macam. 1, suaminya beriman, istrinya kafir. Ya, ini Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, istrinya beriman, suaminya kafir. Ini Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir, Abu Lahab. Yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman, Ibrahim alaihissalam. Ibu kira-kira pilih mana, rumah tangga yang bagaimana? Ibrahim alaihissalam. Tapi ibu tahu, Ibrahim itu 2 istrinya. Tidak usah Ustaz, langsung dah bilang ibu-ibu di depan saya. Tidak usah Ustaz, Fir'aun saja. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, Rasulullah itu 11 istri beliau.
Tapi dari 11 istri beliau, tidak ada pun satu istri beliau mengatakan, saya nyesal nikah sama kaum Muhammad, rugi saya nikah sama kaum Muhammad. Semua senang. 11. Kita satu istri menderita lahir batin. Coba, mau tahu sifatnya Rasulullah? Hah? Pak Nova, Rasulullah itu mandi junub sama istrinya. Kira-kira Bapak mandi junub berapa kali satu bulan? Coba, saya waktu pengantin baru mandi junub sama istri saya. Saya peluk dari belakang, angkat ketek saya. Dia lagi, waktu pengantin baru, sudah ada anaknya, dia bilang, Ustaz, mandi junub lagi sama-sama. Dia geli. Itu Rasulullah, Pak. Coba, yang kedua, sifat Rasulullah. Itu Rasulullah kalau minum, itu minum seteguk, dia kasih lagi istrinya. Coba, seteguk, dia minum kasih lagi istrinya. Hebatnya, bekas bibirnya istrinya, dia minum Rasulullah. Misal Aisyah, dia teguk di sini, maka dia minum di sini. Bekas bibir gelasnya itu, di gelasnya bekas bibirnya Aisyah dia minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira Bapak kalau minum bekas bibirnya istri? Busuk betul mulutmu. Subhanallah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar beliau sangat dicintai oleh istri-istrinya. Nah, ibu-ibu, tuan-tuan yang saya hormati. Berikutnya, saya perlu jelaskan ini akikah, gunting rambut. Itu sunnah, ya. Ketika cucu dan anak-anak Rasulullah lahir, itu bagaimana cara Rasulullah? Dia cukur gundul rambutnya. Cukur gundul, setelah itu rambut yang gundul sudah dicukur itu ditimbang. Lalu beratnya itu dinilaikan emas. Tadi ini Ananda ini saya lihat Muhammad Edsel ini kan rambutnya masih tipis. Itu kalau dicukur kira-kira tidak sampai 1 gram. Nah, kalau dia anaknya lahir kribo, banyak rambutnya, dicukur, timbang 2 gram. 2 gram itu dinilaikan dengan emas. Kalau emas 2 gram berapa? Anggaplah 1,5 juta. 1,5 juta itulah yang disedekahkan kepada fakir miskin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kekayaan kita adalah anak yang soleh dan soleha. Saya banyak melihat ketika meninggal, luar biasa, bunga kembang belasungkawa, koran TV mengumumkan. Tapi beberapa bulan kemudian tertulis depan rumahnya, rumah ini mau dijual. Kenapa? Anak-anaknya bertengkar gara-gara warisan. Nah, ini orang tua miskin ini. Tapi berapa banyak juga orang tua saya lihat anaknya seperti saya 14 bersaudara, Pak. Saya anak ke-13. Ibu saya tidak tahu bahasa Indonesia, tapi alhamdulillah tiap bulan dapat gaji 14 juta 1 bulan. Dari mana? Dari anak-anaknya. 1 anak 1 juta. Dia bilang ibu saya, seandainya saya tahu begini, saya tambah lagi anakku. Maka bapak ibu-ibu buat banyak-banyak anak, ya. Doakan supaya anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kehadiran saya ada faedah di antara kita. Dan yang penting, kita doakan Ananda yang baru di akikah hari ini mendapat hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi anak yang soleh, yang kemudian menjadi kebanggaan buat orang tuanya, yang tidak henti-hentinya memperjuangkan kebenaran.